Masih barengan sama gue Dimas, dan lo masih dari Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang sudah ada itel A90 lagi. Kok lagi? Iya, karena kemarin gue udah ngebahas yang versi 64GB-nya. Sekarang yang ada di tangan gue ini adalah versi yang 256GB-nya. Di video kali ini gue pengen cari tahu ada perbedaan apa sih sebenarnya antara yang 64GB dan juga yang 256GB. Dan nanti kita juga bakal cobain kemampuan kamera serta main game tipis-tipis di itel A90 yang 256GB yang satu ini. So, buat lo yang penasaran sama itel A90, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Yo yo yo, mic check 1 2. Lo lagi dengerin Radio Gadget, tempat info. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan box dari itel A90-nya. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Ini yang itel A90 dengan varian yang 64GB, sekarang yang varian 256GB. Untuk RAM-nya pun juga sebenarnya masih sama. Cuman ini bedanya dia di internal storage-nya aja ada di 256GB. Dan yuk langsung kita buka aja untuk plastik pelindung ya. Dan kita bakal cari tahu juga ada apa di dalam paket penjualannya ya. Oke, seperti ini di bagian dalamnya kita langsung dihadapkan sama handphonenya yang kebetulan warnanya juga sama ya teman-teman. Warnanya ini adalah Space Titanium. Di bagian dalamnya ini juga masih sama ya, ada kabel charger USB Type A to USB Type C seperti ini, ada SIM tray ejector, ada charger dengan output ada di maksimalnya, ada di 5 volt 2 ampere. Terus juga di sini dia ada buku-buku petunjuk penggunaan dan juga kartu garansi, serta dia di sini ada satu buah casing. Oke, seperti ini untuk casingnya dibikin doff kayak gini aja, dan juga dia seperti ada motif MagSafe di bagian belakangnya ya. Kayak gini teman-teman untuk casingnya. Dibikin warna hitam polos kayak gini aja. Dan ini mau gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya ya. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan handphonenya masih terbungkus sama plastik yang seperti ini. Yuk langsung kita buka aja. Dan di bagian dalamnya kayak gini, ini nggak jauh beda, bahkan bisa dibilang mirip ya, ataupun juga sama dengan yang versi 64GB-nya kayak gini. Nah, kalau yang versi 64GB itu harganya dimulai dari 900 ribuan, yang 256GB itu dimulai dari harganya cuma 1 jutaan aja teman-teman. Oke, perbedaannya sih sebenarnya menurut gue nggak terlalu gimana-gimana ya untuk dari segi fisiknya ya, karena memang dia sebenarnya adalah device yang sama, cuman internal storage-nya aja yang beda. Harusnya nanti pada saat kita melakukan pengujian Antutu benchmark itu hasilnya juga akan beda. Dan yaudah, yuk langsung kita tur dulu aja buat handphonenya dari si itel A90 yang 256GB. Ini mau gua kletek supaya lo ngelihatnya lebih detail dan lebih enak lagi nih ya. Oke, kayak gini bentuknya, warnanya Space Titanium ya, lo tau lah ya. Bentukan desain seperti ini itu dia terinspirasi dari handphone apa. Dan iya, kayak gini teman-teman bentukan itel A90. Sebenarnya yang bikin gua suka dari handphone ini salah satunya adalah dia build quality-nya lumayan bagus nih teman-teman. Ini bagian frame untuk sekeliling bodinya ini dia berasa padat, dan juga di bagian belakangnya, backdoor-nya ini dia nggak ada yang apa ya, pada saat gua pencet-pencet kayak gini dia nggak ada rongga di bagian dalam backdoor-nya. Jadi berasa solid dan berasa padat, serta untuk bobotnya dia tidak terlalu berat teman-teman. Jadi kalau misalkan lo mau mengoperasikan handphone ini dengan satu tangan kayak gini, ini dia tetap nyaman dan tetap enak. Serta dia itu nggak terlalu lebar untuk bentukan layarnya ya teman-teman ya, nggak terlalu lebar, jadi dia memang lebih memanjang seperti ini. Jadi pada saat dipegang kayak gini, ini berasa enak dan nyaman kalau menurut gue seperti itu. Tapi sebelum itu kita mau tur dulu yuk di bagian handphonenya tuh ada apa aja. Jadi di bagian belakangnya seperti yang versi 64GB dia ada frame kamera dan ada 3 buah buletan di bagian kameranya, yang sebenarnya kameranya cuma ada satu ya teman-teman ya, dengan resolusi dia ada di, kalau kita lihat di sini untuk kameranya ada di 13 megapiksel Super HDR kamera ya, seperti itu. Dan juga di sini dia ada LED flash, serta kalau misalkan lo perhatiin ya di bagian sebelah sini itu dia kayak ada motif-motif diamond gitu. Di atasnya juga dia punya aksen kayak gini, serta di bagian bawahnya di sini dia ada logo itel, yang menurut gue ini logo itelnya cukup keren karena nyaru sama frame dari bukan frame ya, sama backdoor dari si itel A90-nya kayak gitu. Di bagian sebelah kanannya di sini dia ada tombol power yang berfungsi juga sebagai tombol fingerprint, ada tombol volume up serta volume down, dan ini dia cukup solid karena pada saat gua goyang-goyangin kayak gini ada sedikit goyangan ya teman-teman, tapi tidak yang berasa kendor banget kalau menurut gue nih ya, untuk di bagian tombol volumenya seperti itu. Di bagian atasnya ini polosan aja, di bagian sebelah kirinya dia di sini ada SIM tray yang kalau kita buka
buka SIM tray-nya. Oke, dia SIM tray-nya triple slot ya, artinya lo bisa menggunakan 2 buah nano SIM card dan juga 1 buah micro SD. Dan karena dia punya fitur IP54 ya teman-teman, jadi di bagian sebelah sini ada karet pelindung warna merahnya supaya air nggak gampang masuk ke dalam SIM tray-nya teman-teman. Dan pada saat gua ngebuka SIM tray-nya ini pun juga dia keras ya SIM tray-nya, jadi cukup rapet nih untuk area SIM tray-nya. Nah seperti ini, dan dia memang rapet dan agak sedikit susah untuk dibuka. Jadinya harusnya aman, air nggak gampang masuk ke dalam sana. Di bagian bawahnya di sini dia masih ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, ada port USB Type-C, dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Cuman memang sayangnya handphone yang satu ini dia punya single speaker aja. Di bagian depannya di sini dia ada layar yang punya ukuran ada di 6,6 inci dengan refresh rate ada di 90 Hz, dan juga di sini ada keterangan dynamic display. Oke, seperti itu. Nah, di sini gua agak aneh ya, karena kan sebenarnya handphone ini dia chargernya bisa sampai dengan 15 watt, tapi seperti yang tadi lo lihat ya, seperti apa yang gua lihat juga pun juga di sini dia chargernya cuman ada di 10 ampere ya, 5 volt 2 ampere aja nih untuk chargernya. Kayaknya sih dia bakal support untuk charger pihak ketiga ya, seperti itu. Jadi charger bawaannya cuma dikasih yang 10 watt aja. Dan di bagian depannya tadi ada layar 6,6 inci dengan refresh rate 90 Hz, serta dia di sini ada earpiece dan juga ada kamera di bagian depan yang dia bentuknya masih water drop notch kayak gitu ya teman-teman. Dan ya udah, ini handphonenya pengen gue nyalain dulu, gue pengen setting dulu, gue pengen install aplikasi benchmark dulu. Nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala ya. Lihat rekomendasi, gak cuma hype tapi fakta berbobot. Oke, teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Iya, jadi kayak gini teman-teman, tampilan pertama dari itel A90 dengan varian 256GB. Sebenarnya nggak beda jauh sih ya, masih mirip-mirip aja. Karena memang yang membedakan antara yang 64GB dengan yang 256GB itu ya cuman internal storage-nya aja. Tapi ya seperti yang bisa lo lihat, seperti ini untuk tampilan awal dari si itel A90-nya. Jujur, kalau misalkan gue ditanya ini bloatware-nya banyak atau enggak, ini bloatware-nya lumayan banyak teman-teman. Apalagi sekarang gue sudah download beberapa aplikasi benchmark juga untuk cari tahu detail spesifikasi dari handphone yang satu ini. Tapi yang pertama yang sudah gue daftarkan di handphone yang satu ini itu adalah kemampuan fingerprint-nya. Dan kemampuan fingerprint-nya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Oke, seperti itu. Dia tidak yang terlalu cepat, tapi tidak terlalu lambat. Bahkan ini gue bisa bilang lebih cepat dibandingkan beberapa handphone dengan rentang harga yang sama yang pernah gue cobain juga. Ya, untuk harganya sendiri, handphone yang satu ini dengan varian 4/256GB yang masih bisa lo expand lagi sebenarnya untuk RAM-nya, itu dia ada di angka 1,2 jutaan aja teman-teman. Dengan angka 1,2 jutaan lo udah bisa mendapatkan sebuah handphone yang bisa dibilang cukup lah kalau misalkan mau dipakai untuk kebutuhan komunikasi aja. Ya seperti itu untuk kemampuan fingerprint-nya. Dia nggak terlalu cepat tapi bukan yang lambat juga. Bahkan gue bisa bilang ini lebih cepat dibandingkan dengan beberapa handphone dengan rentang harga yang sama. Oke, kita lihat juga di sini untuk about phone dari si itel A90-nya ya. Kita lihat di sini ponsel saya. Oke, seperti ini. Dia namanya adalah itel A90, modelnya adalah itel A6610L. Dia menggunakan Android 14 dan yang bagusnya dia tidak menggunakan Android Go di sini. Untuk prosesornya atau CPU-nya dia menggunakan Uni SoC T7100 dengan kamera depan ada di 5 megapiksel, kamera belakangnya ada 13 megapiksel dan dia ada AI kameranya, keterangannya seperti itu. RAM-nya 4GB dengan internal storage ada di 256GB. Tapi di sini untuk internal storage-nya itu dia tidak valid yang benar-benar sudah kepake berapa ya teman-teman, karena memang handphone ini sudah gue install beberapa aplikasi juga. Kita lihat di sini penyimpanan. Oke. Dia sudah kepake ada di 27,61GB. Tapi ini tidak valid karena memang gue sudah download beberapa aplikasi benchmark juga. Dan untuk bezelnya seperti yang bisa lo lihat ya, dia masih menggunakan water drop notch display. Tapi untuk bagian kanan kirinya menurut gue ini sudah cukup tipis. Bagian atasnya pun juga sebenarnya menurut gue cukup tipis, cuman karena memang dia masih menggunakan water drop notch display yang seperti ini, jadi kesannya memang agak sedikit jadul. Sedangkan untuk di bagian bawahnya ini dia masih tebal dan dia panelnya adalah IPS ya teman-teman, dengan refresh rate ada di 90 Hz. Ya seperti yang bisa lo lihat di sini, kalau misalkan kita scrolling di aplikasi menunya ya, bukan aplikasi ya, kita scrolling di menu seperti ini kelihatannya memang cukup mulus. Tapi kalau misalkan emang lo scrollingnya di beberapa aplikasi kayak misalkan contohnya YouTube, itu menurut gua masih jalan di angka 60 Hz aja. Bukan suatu hal yang gimana-gimana kalau menurut gue, mengingat balik lagi handphone ini harganya murah. Tergantung tujuannya sebenarnya. Kalau menurut gua handphone ini masih terbilang cukup oke di rentang harga
1,2 jutaan. Kalau fungsinya hanya dipakai untuk alat komunikasi atau entertainment system yang sederhana. Artinya lo pakai handphone ini untuk kebutuhan scrolling media sosial, scrolling untuk marketplace seperti itu, dipakai buat alat komunikasi, chatting, video call. Menurut gue handphone ini dengan harga yang cuma 1,2 jutaan itu worth it. Pangsa pasarnya siapa? Kalau menurut gue pangsa pasarnya bisa dipakai buat teman-teman yang memang mungkin sudah punya anak usia SD, harus punya alat komunikasi, nggak pengen ngebeliin handphone yang budgetnya terlalu mahal. Handphone ini bisa jadi salah satu pilihan. Ataupun juga kalau misalkan seandainya lo punya orang tua yang memang sudah agak berumur, terus juga pengen belajar tentang handphone itu agak sulit, jadi pengennya handphone yang sederhana aja. Menurut gue ini UI-nya cukup sederhana karena memang dia icon-iconnya pun juga besar, gampang terlihat. Terus juga di sini pada saat kita scroll menu kayak gini, dia ada pilihan hurufnya gitu ya, dari A sampai Z. Itu nanti bisa ngebantuin juga buat orang-orang yang memang agak kesulitan untuk ngelihat layar handphone, ini bisa dipakai seperti itu ya. Tujuannya adalah kalau menurut gue handphone ini ada untuk teman-teman yang mungkin punya anak, pengen ngebeliin anaknya untuk alat komunikasi tapi nggak pengen yang terlalu mahal, atau pengen ngebeliin orang tua yang memang agak sedikit sulit untuk bisa belajar dengan cepat tentang sebuah handphone. Jadi dikasih yang memang UI-nya itu cukup cukup intuitif, cukup nyaman, cukup enak dipakai dan gampang dipelajari. Seperti itu teman-teman. Tapi buat lo yang penasaran ya sama skor Antutu benchmark dari si itel A90 ini, seperti yang bisa lo lihat di sini untuk Antutu benchmark-nya. Oke, dia bisa mendapatkan skor sebesar 156.000. Ini sebenarnya nggak jauh beda ya antara yang 256 GB ini dan juga yang 64 GB ini ya teman-teman. Benar-benar nggak ada jauh beda karena memang sebenarnya yang membedakan antara kedua handphone ini itu cuma di internal storage-nya aja. Untuk yang lainnya, prosesornya, jenis kameranya, jenis layarnya, itu semuanya sama. Intinya detail spesifikasinya sama persis, yang ngebedain cuman ada di internal storage-nya aja. Gue juga sudah melakukan pengujian storage testnya juga di sini, dan seperti yang bisa lo lihat, dia bisa mendapatkan skor sebesar 15.804 poin dengan speed bacanya itu ada di 300-an MB per detik, dengan speed tulisnya dia ada di 235 MB per detik, dengan AI rate-nya ini yang memang cukup kecil, dia ada di 64 MB per detik. Seperti itu teman-teman. Dan untuk layarnya ini juga ternyata setelah gue cari tahu ya, dia cuma bisa 5 sentuhan jari aja. Seperti itu. Oke, sebelum kita coba untuk main game di handphone yang satu ini, gue juga pengen kasih lihat juga sama lo gimana sih kemampuan kamera dari itel A90 yang satu ini. Oke, kayak gini menu dari kameranya. Pada saat kita langsung buka si kameranya, dia ada selang waktu ataupun juga ini time lapse ya teman-teman. Ada video yang ternyata untuk videonya perekaman maksimalnya itu ada di 1080p 30 fps ataupun juga 720p 30 fps baik kamera depan dan juga kamera belakang. Dan untuk kamera belakangnya dia bisa di zoom sampai 2 kali seperti ini untuk native-nya, tapi kita bisa maksimalkan sampai ke 4 kali seperti ini teman-teman. Oke, untuk videonya seperti itu. Untuk fotonya pun juga dia native-nya ada di 2 kali untuk zoom-nya, tapi kita bisa maksimalkan sampai ke 4 kali seperti ini. Dia ada mode cantik juga, ada mode portrait juga, dan di sini dia ada lainnya. Untuk lainnya dia di sini ada panorama dan juga ada pro foto, bukan pro video. Tapi sayangnya memang untuk handphone yang satu ini agak cukup disayangkan karena beberapa handphone itel yang harganya itu tembus di angka 1,5 ya, 1,5 jutaan, itu dia punya fitur dual video atau video ganda gitu ya. Tapi di itel A90 ini dengan harga yang 1,2 juta, fitur video gandanya ternyata sudah dihilangkan. Oke, seperti itu. Dan yuk langsung kita cobain aja beberapa foto dari si itel A90 ini. Gue bakal foto ini aja, yang simple-simple aja. Oke, seperti itu. Kita foto boxnya. Oke, kayak gitu. Dan dia ini kan ada AI-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita foto seperti ini, dia langsung ada deskripsinya, bukan deskripsi ya. Dia di situ ada muncul icon kalau kita bakal foto sebuah tanaman kayak gitu. Begitupun juga kalau misalkan gua foto benda-benda yang lain, kayak misalkan mobil, kucing, itu dia nanti ada tandanya kalau kita sedang foto benda-benda tersebut. Oke, seperti itu. Sekarang kita cobain untuk kemampuan kamera depannya. Oke, seperti ini untuk kamera depannya.
Oke, kita cobain untuk yang mode portrait. Oke, tapi untuk mode portraitnya apakah dia ada pengaturannya? Oke, ternyata dia tidak ada pengaturan untuk bokehnya ya, ataupun juga aperture-nya. Dia tidak ada pengaturan seperti itu. Jadi langsung kita ambil aja dan hasilnya seperti yang bisa lo lihat di layar. Dan sekarang gue pengen cobain juga untuk kemampuan videonya. Ini apa ya teman-teman ya? Sebagai gambaran aja kalau misalkan seandainya lo pengen pakai handphone ini untuk kebutuhan video call. Jadi seperti ini teman-teman, kalau misalkan seandainya kita pakai untuk video call ya. Yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Itel A90. Ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di Full HD 1080p 30 fps. Harusnya sih 30 fps karena memang dia tidak ada pilihan untuk 60 fps ataupun juga pilihan fps yang lain. Cuman ada di 1080p 30 fps aja. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Ini pun juga sampel audio ataupun juga mikrofon bawaan langsung dari si Itel A90-nya. Kalau misalkan seandainya ini dipakai untuk kebutuhan video call, idealnya seperti ini. Kalau misalkan kondisi sinyalnya pada saat kita melakukan video call itu bagus teman-teman. Oke, sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian belakangnya ya. Oke teman-teman ya, lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Itel A90. Ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30 fps dengan kondisi fokus yang seperti yang bisa lo lihat di layar ya. Seperti ini teman-teman. Untuk fokusnya dia nggak bisa yang terlalu dekat banget, karena kalau misalkan kondisinya terlalu dekat seperti ini dia tidak bisa fokus, tapi harus agak di sedikit apa ya, agak jauh lah gitu ya, sedikit agak jauh seperti ini dia baru bisa fokus. Seperti itu. Kalau misalkan gue agak goyang-goyangin atau gue gerak-gerakin kayak gini, dia nggak kelihatan yang goyang-goyang parah karena memang kondisinya gue lagi duduk aja, nggak sambil jalan ya teman-teman. Tapi memang dia tidak ada pilihan untuk ataupun juga tidak ada opsi untuk fitur stabilisasinya. Seperti ini. Jarak antar handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 30 cm ya, 20-30 cm. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si Itel A90-nya yang memang posisi mikrofonnya itu cuma ada di bagian sebelah sini nih teman-teman. Nih ya, ini jari tangan gue di sebelah sini dia adanya di area bawah ataupun juga dekat dengan slot micro ataupun juga dekat dengan port USB Type-C-nya seperti itu. Oke, kayak gini. Sekarang kita cobain untuk lanjut lagi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kemampuan kamera dari si Itel A90. Kalau ditanya bagus atau enggak, jujur balik lagi, gue bukan orang yang ngerti videografi, gue bukan orang yang ngerti fotografi. Kalau ditanya apakah worth it atau enggak pun juga gue masih belum bisa berkomentar banyak. Tapi kalau misalkan seandainya emang lo pakai handphone ini hanya untuk kebutuhan dokumentasi ringan, bisa foto dokumen, bisa foto barang bukti yang mungkin seandainya lo adalah teman-teman kurir ataupun juga ojol yang pakai handphone ini untuk cari duit, itu bisa untuk mengabadikan momen lo naruh barang, bisa untuk mengabadikan lo lagi menyerahkan barang, itu bisa dipakai kameranya untuk dokumentasi seperti itu. Sekarang kita cobain untuk main game di Itel A90 ya teman-teman. Di sini gue juga sudah install game Mobile Legends ya. Kita main satu match aja, karena biar nggak terlalu panjang juga videonya. Sekalian juga gue pengen nunjukin kualitas device ini kalau misalkan dipakai untuk main game itu seperti apa. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby dari game Mobile Legends di Itel A90. Dan hal pertama yang bakal gue kasih lihat sama lo adalah kualitas grafis dari si Itel A90-nya. Seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk frame rate-nya dia tinggi, tapi untuk grafisnya default-nya itu dia dikasih rendah teman-teman. Tapi gue bisa mentokin sampai ultra karena memang ada pilihan ultra di sini. Tapi sayangnya untuk garis tepi tadi gue sempat main, sebenarnya itu nggak bisa gue aktifin pada saat gue lagi main gamenya. Ternyata pas kondisinya lagi di lobby seperti ini, itu untuk garis tepinya bisa gue aktifin. Jadi kondisi paling mentok si Mobile Legends di Itel A90 tuh seperti ini, dengan frame rate tinggi dan juga grafis ultra. Garis tepinya bisa diaktifin dan juga untuk mode HD-nya dia bisa aktif teman-teman. Yuk langsung kita masuk ke dalam pertandingannya aja. Gue bakal main klasik aja di sini. Oke, pada saat kondisinya gue pegang handphonenya terus gue pilih menu, ini sih overall masih aman-aman aja. Artinya untuk layarnya tidak ada isu touch delay. Kalau menurut gue dia cukup responsif untuk layarnya. Tapi nanti kita bakal coba cari tahu juga gimana kondisinya kalau misalkan kita lagi pakai untuk main game ya.
Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dari Mobile Legends di ITEL A90 dan sorry to say seperti yang bisa lo lihat di sini, dia penangkapan sinyalnya terlihat bagus ya karena di sini dia pingnya cuman ada di sekitaran 7, 11, 13, 30-an gitu. Tapi pada saat kita bergerak ya, kita arahkan si karakter kita, ini seperti terlihat agak sedikit berat nih teman-teman untuk karakternya kita gerakin seperti itu. Untuk layarnya sebenarnya cukup responsif. Ini gue nggak tahu apakah memang dia kurang responsif seperti ini atau memang jaringan internet gue yang lagi kurang baik gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat seperti yang bisa lo lihat juga ya, di pojok sebelah sini itu pingnya dia kecil teman-teman. Nah seperti ini. Oke, ini sudah mulai agak sedikit lancar ya seperti ini. Oke, jadi kayaknya kemungkinan besar ini dia bakal menyesuaikan sinyalnya dulu sih ya. Harusnya kalau misalkan kondisi sinyalnya baik, itu dia pergerakan karakternya dari si game yang kita lagi mainin ya, itu bakalan aman-aman aja sih. Nah ini buktinya, kondisinya dia sudah mulai aman nih. Ini gua gerakin seperti ini, agak sedikit miss sedikit, tapi masih cukup oke kita pakai untuk sekedar main game aja, bukan yang kompetitif banget. Kalau menurut gue ini agak sulit kalau kita mengandalkan handphone ini untuk Mobile Legends yang kompetitif kalau menurut gue ya, karena memang dia kondisinya tidak yang terlalu ringan pada saat kita menjalankan game ini di ITEL A90. Cuman balik lagi ya teman-teman, ini gue belum bisa yang benar-benar memastikan ini beneran dari handphonenya yang nggak bisa atau memang jaringan wifi gue yang lagi kurang baik, karena pada saat gue syuting ini itu di bawah lagi banyak banget sama teman dan saudara juga, itu banyak yang lagi pakai wifi juga. Kemungkinan besar ada ada andil lah ya, mereka pakai wifi juga, jadi kemungkinan besar kondisinya seperti itu, sinyalnya terbagi-bagi. Tapi yang jelas seperti ini untuk kualitasnya, selama kondisi sinyalnya baik, ini dia karakternya bisa kita gerakan dengan sangat lancar teman-teman. Bahkan untuk layarnya sendiri, responnya sih cukup oke ya. Ini gue tekan-tekan seperti ini, dia langsung langsung respon untuk layarnya. Tapi memang untuk pergerakannya di sini dia agak sedikit berat kalau menurut gue seperti itu. Dengan kondisi settingan grafis yang tadi sudah gue informasikan juga ya sama lo. Oke, di sini tadi dia pingnya sempat agak naik ya. Berarti benar kondisinya dia kurang lancar itu bukan karena memang handphonenya tidak lancar dipakai untuk main game ya. Karena menurut gue RAM 4GB sebenarnya sudah sangat-sangat cukup untuk bisa menjalankan game Mobile Legends ini. Tapi ini ternyata murni ya kalau misalkan memang jaringan internet gue aja yang lagi kurang baik teman-teman. Karena pada saat kondisinya lagi rame seperti ini pun juga menurut gue dia tidak yang nge-lag gimana-gimana ya. Tuh masih sangat-sangat bisa diandalkan selama kondisi sinyalnya itu baik. Yang dimana kita tahu juga game Mobile Legends itu dia benar-benar membutuhkan jaringan internet untuk menjaga kestabilan kelancaran pada saat kita lagi main game seperti itu. Untuk kualitas speakernya sendiri ya, ini udah gue mentokin paling tinggi. Seperti itu untuk kualitas mikrofonnya, dia keras, kenceng, tapi memang suaranya cempreng teman-teman. Ini bassnya gue tidak merasakan sama sekali ya. Untuk bassnya tipe-tipe mikrofon, tipe-tipe speaker seperti ini kalau menurut gue dia akan sangat-sangat cocok kalau misalkan kita mendengarkan audio podcast aja ya. Ini agak sedikit kurang cocok kalau misalkan kita mau mengandalkan handphone ini untuk dengerin musik. Jadi kalau misalkan lo mau mendengarkan musik dari si ITEL A90 ini, saran gue langsung menggunakan jack audio 3,5 mm aja, karena memang itu yang menjadi salah satu nilai jual ataupun juga keunggulan di handphone yang satu ini. Dengan harganya yang murah cuma 1,2 jutaan aja, dia masih ada jack audio 3,5 mm-nya. Oke, gue memutuskan untuk AFK aja karena gue takut kelamaan juga nanti videonya kalau misalkan gue terusin main game. Dan mungkin segitu dulu aja cerita gue mengenai si ITEL A90 dengan versi 256GB yang lagi kita bahas sekarang. Kalau ditanya handphone ini untuk siapa, kalau menurut gue handphone ini cocok untuk orang yang memang punya anak, pengen ngebeliin anaknya handphone buat alat komunikasi tapi nggak mau yang terlalu mahal. Kalau misalkan lo mau pakai handphone ini untuk main game, pastiin aja sinyal di daerah lo itu bagus, karena menurut gue ini dia handphonenya masih cukup oke kalau misalkan dipakai untuk main game ringan sekelas Mobile Legends ataupun juga game-game ringan yang lainnya, game-game strategi seperti itu kayak misalkan Plants vs Zombie, mungkin ada Angry Bird ataupun juga game-game lain yang memang dia pergerakan grafisnya tidak terlalu kompleks. Itu menurut gue akan aman-aman aja dipakai untuk main game.
ya, buat jadi alat komunikasi ini sudah sangat-sangat cukup. Bisa dipakai untuk WhatsAppan, bisa dipakai buat video callan, terus juga untuk ngetiknya dia ada mesin getarnya pada saat gue ngetik handphone ini, tapi memang mesin getarnya ini adalah ciri khas dari handphone dengan budget harga sejutaan. Jadi mesin getarnya itu memang dia agak sedikit melebar. Ya, bukan melebar ya, agak sedikit melebar gitu loh ya. Maksudnya dia tidak padat di satu titik aja, tidak seperti itu. Tapi menurut gua itu adalah tipikal dari mesin getar handphone dengan harga 1 jutaan kecil kayak si itel A90 ini. Kebetulan mumpung lagi tanggal 66 ya, tanggal kembar, teman-teman lo langsung bisa check out aja handphone ini di tag produk yang gue taruh di pojok kiri di bawah, ataupun juga di link deskripsi yang udah gue taruh di bawah juga ya teman-teman. Dan mungkin ya segitu dulu aja cerita gue mengenai itel A90 ya. Impresi pertama, ngerasain kemampuan foto dan juga kemampuan videonya serta main game tipis-tipis. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.